Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Fitria. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam video ini saya akan memaparkan materi Kapita Selekta Hukum Pidana untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia serta pidana mati. Selamat menonton. Baik, kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya dengan kepentingan penyidikan, penuntutan atau untuk kepentingan sidang. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, namun di kedua tempat itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik penghuni dengan penghuni sebagai tempat yang dihuni oleh banyak dengan berbagai perangi dan latar belakang kehidupan. Lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan, petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana atau tahanan, dan lain-lain peristiwa. Sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana. Istilah yang digunakan oleh undang-undang adalah pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah maraknya kasus over capacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Tidaklah berlebihan apabila persoalan hukum pelaksanaan pidana sering disebutkan dengan istilah anak tiri dalam hukum pidana. Pemerintah dan pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Padahal pembinaan terhadap narapidana ini adalah proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Secara teoretik, over capacity juga dapat menimbulkan personalisasi, seperti perampasan barang-barang sama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, perpeloncoan khusus bagi napi yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, serta bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi, dan lain sebagainya. Sykes mengatakan bahwa pada hakikatnya Personalisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian di sini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai akibat perampasan, yakni hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki dan atau dinikmati oleh orang yang bebas, sehingga menimbulkan sesuatu penderitaan, termasuk dalam hal ini adalah penderitaan harus berdesak-desakan di dalam lapas sebagai akibat dari over capacity. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dengan materi yang masih sangat sumir. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam pasal rutan, pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy paste saja dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai gangguan dan ketertiban. Yang pertama, pencurian, pemerasan, dan pengancaman. Kedua, perkelahian antara narapidana atau anak didik pemasyarakatan di dalam kamar mandi atau di luar kamar. Yang ketiga, pemberontakan dan perlawanan terhadap petugas. Dan keempat, kebakaran. Kelima, unjuk rasa dan mogok makan. Dan enam, pelarian, perorangan maupun massal. Dan ketujuh, bencana alam. Kedelapan, penyebaran dari luar lapas. 9, dan lain sebagainya yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Beberapa contoh kasus kerusuhan di lapas yang dikutip dari media sosial yaitu
Pada 22 Februari 2012, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerobokan Bali, kapasitas 330 orang, jumlah narapidana 1050 orang, kejadian perkelahian antara narapidana yang diikuti dengan pembakaran kantor dan lapas yang diduga dipicu diskriminasi perlakuan oleh petugas. Pada 11 Juli 2013, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta di Medan, kapasitas 1054 orang, jumlah narapidana 26.000 orang, kejadian narapidana berkumpul guna menuntut pasokan listrik untuk mandi dan salat. Lalu kerusuhan memuncak setelah ruang administrasi dibakar. Akibatnya 2 sipir dan tugas narapidana tewas. Pada 18 Agustus 2013, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Labuan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, kapasitas 251 orang, jumlah narapidana 867 orang, kejadian pemukulan oleh seorang sipir sehingga memicu kemarahan narapidana lainnya yang akhirnya membakar bangunan utama lapas. Akibatnya sebanyak 30 napi melarikan diri dan 444 napi dipindahkan. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensinya dihalut Integrated Criminal Justice System. Persoalan kepada hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Materi selanjutnya, pidana mati. Sejarah pemidanaan bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. Dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakai serigala. Proses Salen mengatakan pidana mati merupakan jenis pidana yang sangat berat. Menurut hukum positif kita, bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis dikatakan demikian. Karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Jenis pidana dalam KUHP terdapat 2 jenis. Yang pertama jenis pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Dan yang kedua jenis pidana tambahan. Terdapat pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim. Menurut Virjono Porjodikoro mengatakan, di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjelaskan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Pidana hukuman mati telah menjadi pandangan kelompok pro dan kontra pandangan kelompok pro pidana mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Sedangkan pandangan kelompok kontra pidana mati adalah menurut Beccaria yang menentang pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian terbukti bahwa yang dijatuhkan putusan yang hakim menjatuhkan pidana mati tersebut telah didasarkan asas kekeliruan pasal 6 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights. Argumentasi yang membenarkan pidana mati lebih efektif dari kejahatan pembunuhan, kemudian lebih hemat dari hukumannya, kemudian lebih mencegah publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu, dan satu-satunya hukum yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuhan yang dijatuhkan hukuman mati seumur hidup sering mendapat pengampunan. Pengaturan pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 104, dan yang kedua, memujuk negara asing untuk berperang, pasal 111 ayat 2. Ketiga, membantu musuh waktu perang, pasal 124 ayat 1. Dan keempat, menyebabkan huru-hara, pasal 124. Kelima, pembunuhan berencana, pasal 340. Keenam, pencurian dengan kekerasan, pasal 265 ayat 4. Ketujuh, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai, pasal 444. Pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu dalam pasal 11 pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer.
dilakukan dengan ditembak sampai mati. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PMPS tahun 1964, sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Al-Gujur di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher, terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan penempatan orang itu berdiri. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat.